Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nani Siti Aminah dari Kimia Organik, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada mata kuliah Kimia Dasar bidang organik. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu alkana dan sikloalkana. Alkana dan sikloalkana adalah senyawa golongan hidrokarbon jenuh. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa sederhana, senyawa organik sederhana golongan hidrokarbon jenuh dengan rumus CnH2n plus 2, di mana N 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut adalah struktur alkana yang paling sederhana, yaitu metana. Kita lihat bahwa metana memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom hidrogen. Ini adalah struktur Lewis dari metana. Kemudian struktur 3 dimensinya kita lihat bahwa metana memiliki struktur 3 dimensi tetrahedra, di mana ikatan antara karbon satu dengan karbon yang lain jaraknya sama, yaitu dengan sudut 109,5 derajat. Karbon sangat istimewa. Kenapa? Karbon yang memiliki nomor atom 6 memiliki hibridisasi sebagai berikut, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2 yang terdistribusi ke dalam px1, px2, dan pz0. Nah, dalam keadaan dasar seperti ini, kemudian jika satu elektron pada 2s2 ini dieksitasi ke dalam orbital p, maka kita akan mendapatkan hibridisasi seperti ini dalam keadaan tereksitasi. Jika kita lihat bahwa di sini ada 4 elektron yang tidak berpasangan, keempat elektron yang tidak berpasangan ini kita memiliki 4 orbital sp3 yang digambarkan seperti ini. Nah, karbon yang memiliki orbital sp3 tersebut, dia mengikat 4 atom hidrogen yang lain untuk mencapai posisi seperti gas mulia. Nah, karbon ini memiliki 4 buah ikatan CH yang ekuivalen, yang ikatan antara karbon dan hidrogen ini disebut sebagai ikatan sigma. Ini adalah deretan alkana dari C1 sampai dengan C14, di mana C1 itu namanya metana, C2 etana, propana, butana, dan seterusnya sampai dengan tetradekana. Anda semua tentunya sudah belajar ini pada saat di senior high school. Oke, kita lihat. Kalau kita ingin mempelajari senyawa organik, tentunya yang pertama kita pelajari adalah bagaimana memberi nama senyawa organik tersebut. Nah, bagaimana tata nama itu ditentukan? Yang pertama tentunya Anda harus mencari rantai utama dari senyawa tersebut. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian, jika rantai tersebut memiliki substituen atau gugus cabang, maka Anda harus memberi nomor rantai utama dengan memberi nomor terkecil yang mungkin untuk gugus cabang. Gugus cabang diberi nama alkil dengan prioritas penulisan sesuai abjad. Jika ada gugus cabang substituen yang sama, maka diberi awalan di, tri, tetra, penta, atau heksa di depan nama substituen tersebut. Nah, ini adalah substituen-substituen yang mungkin akan terikat pada rantai utama. Kalau substituen tersebut memiliki satu atom karbon, namanya bukan metana lagi, tetapi menjadi metil. C2 itu etil, metil dan etil itu hanya memiliki satu bentuk. Sedangkan C3 itu kalau bentuknya lurus seperti ini kita sebut sebagai propil, tetapi kalau dia bercabang, satu atom karbon mengikat 2 gugus metil seperti ini kita sebut sebagai isopropil. Sedangkan pada butil itu memiliki 4 bentuk, yaitu butil, isobutil,
sekunder butil, dan tersier butil. Oke, berikut adalah senyawa alkana dengan jumlah atom karbon 4 dengan satu substituen metil pada posisi C2. Jadi dalam hal ini kita menghitungnya harus dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, bukan dari sebelah kiri karena substituen metil kalau dari sebelah kanan pada posisi 2, kalau dari sebelah kiri pada posisi 3. Kita harus menghitung di mana substituen harus berada pada nomor terkecil. Maka nama senyawa ini adalah 2-metil butana. Berikutnya kita lihat senyawa dengan jumlah atom karbon terpanjangnya 6 dengan substituennya etil dan metil. Kita lihat etil kalau kita lihat dari posisi sebelah kanan berada pada nomor 3 dan metilnya berada pada nomor 5. Kalau kita menghitung dari sebelah kiri, metil pada nomor 2 dan etilnya pada nomor 4. Sehingga ada dua kemungkinan nama, yaitu 4-etil 2-metil heksana. Kalau dari sebelah kiri kita menghitung, sedangkan kalau dari sebelah kanan namanya menjadi 3-etil 5-metil heksana. Kalau kita jumlah, maka yang di atas ini jumlahnya 8 dan yang di bawah ini jumlahnya 6, maka nama yang betul adalah 4-etil 2-metil heksana. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah senyawa yang lain lagi. Nama senyawa ini adalah 3-etil 2,6-dimetil heptana. Anda coba buktikan dengan cara seperti di atas. Anda mulai dari kiri atau mulai dari kanan, dan nama yang betul adalah 3-etil 2,6-dimetil heptana. Oke, ini adalah beberapa contoh soal yang Anda bisa kerjakan sendiri nanti dan akan kita bahas pada saat diskusi. Oke, sekarang senyawa alkana, dua atau lebih senyawa yang mempunyai rumus molekul sesama, tetapi letak atau urutan gugus yang terikat pada atom karbon tersebut berbeda, disebut dengan isomer struktur. Alkana dengan C1 sampai dengan C3, metana, etana, propana, tidak memiliki isomer. Kalau kita punya alkana C4 dan seterusnya, senyawa ini akan memiliki isomer struktur. Contohnya, kalau saya punya C4, rantai lurus seperti ini namanya normal butana. Tetapi ketika satu atom karbon di ujung kita pindahkan, maka saya akan punya substituen seperti ini, ya, dengan rantai panjangnya C3, kita sebut propana, dan ada substituen metil pada C2, sehingga namanya menjadi 2-metil propana, atau disebut juga dengan isobutana. Kedua senyawa ini jumlah atom karbonnya sama, jumlah atom hidrogennya sama, tetapi struktur molekulnya berbeda sehingga disebut sebagai isomer struktur. Isomer struktur ini memiliki titik didih yang berbeda, di mana senyawa yang rantai lurus itu memiliki titik didih yang lebih besar dibanding senyawa yang memiliki rantai bercabang. Oke, ini adalah senyawa alkana C5. Ya, senyawa alkana C5 ini pada senyawa yang rantai lurus, dia namanya adalah normal pentana. Nah, ketika normal pentana ini satu atom karbonnya dipindahkan menjadi rantai bercabang seperti ini, maka saya akan punya senyawa dengan rantai terpanjangnya 4 yang kita sebut sebagai butana, dan ada substituen metil pada C nomor 2, kita mulai dari sebelah kanan, maka senyawa ini namanya 2-metil butana atau isopentana. Nah, kalau atom karbon ini kita pindahkan lagi, ya, maka kita punya juga C5H12 dengan struktur yang berbeda dengan struktur yang 2 di atas. Senyawa ini namanya menjadi 2,2 dimetil propana karena rantai terpanjangnya
3 dan ada 2 buah substituen metil, maka namanya menjadi 2,2 dimetilpropana atau disebut juga dengan neopentana. Anda bisa cek nanti di literatur bahwa ketiga senyawa ini memiliki titik leleh maupun titik didih serta densitas yang berbeda. Jadi isomer struktur dalam hal ini memiliki sifat fisika yang berbeda. Nah, ini untuk Anda silahkan mempraktekkan dengan membuat isomer struktur dari senyawa C8H18, C5H12, dan seterusnya. Silahkan Anda mencoba untuk membuatnya. Sekarang kita masuk kepada klasifikasi dari senyawa alkana. Di sini ada senyawa alkana dengan rantai terpanjangnya 5, ya, dengan substituen metil pada C3. Anda lihat bahwa karbon-karbon yang ada pada senyawa ini klasifikasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah atom karbon yang paling atas ini dan atom karbon yang paling bawah sama, ya. Atom karbon yang paling atas dan atom karbon yang paling bawah mengikat satu atom karbon yang lain. Ya, atom karbon ini disebut sebagai atom karbon primer atau disebut juga sebagai gugus metil. Nah, berikutnya atom karbon yang kedua dari atas maupun dari bawah sama. Kedua atom ini mengikat dua atom karbon yang lain. Oleh karena itu, atom karbon ini disebut sebagai atom karbon sekunder atau disebut juga dengan gugus metilen, CH2 di sini. Kita lihat atom karbon yang di tengah, ya, mengikat 3 substituen yang berbeda. Nah, CH dari atom karbon yang ketiga ini disebut sebagai gugus metil. Primer, sekunder, tersier. Apakah ada atom karbon kuartener? Ada. Atom karbon kuartener adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain, seperti pada contoh berikut ini. Atom karbon ini mengikat 4 atom karbon yang lain dan tidak memiliki atom hidrogen, karena karbon hanya bisa mengikat 4 atom yang lain. Hidrogen yang terikat pada atom karbon primer disebut sebagai hidrogen primer. Hidrogen yang terikat pada atom sekunder disebut sebagai hidrogen sekunder, dan bila dia terikat pada atom karbon tersier disebut sebagai hidrogen tersier. Kita sudah belajar tata nama, sudah belajar klasifikasi. Kita coba alkana di alam itu ada di mana saja. Oke, kalau kita ketemu dengan kilang minyak, ketemu dengan tabung gas, ketemu dengan mobil-mobil Pertamina, di sanalah senyawa-senyawa alkana itu berada. Nah, Anda lihat di sini pada proses kilang minyak itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya C1 sampai C5, C5 sampai C6 sampai C7 dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini adalah sumber dari senyawa-senyawa golongan alkana. Di sana kalau pembuatan biogas, di sini juga merupakan sumber dari senyawa alkana di alam. Bagaimana alkana-alkana tersebut dipakai untuk bahan bakar apa saja bisa lihat di gambar ini. Oke, kita masuk kepada sifat fisika dari alkana. Alkana adalah senyawa yang non-polar dengan densitas kurang dari 1, tidak bisa bercampur dengan air, membentuk 2 lapisan. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba siapkan tabung reaksi, kemudian Anda isi 1 mili alkana, ya, kemudian 1 mili air, alkananya yang berbentuk cair, ya. Kemudian Anda kocok beberapa lama, Anda diamkan lagi.
maka senyawa alkana itu akan berada di posisi yang di atas dan air akan ada di posisi yang di bawah. Anda kocok lagi beberapa kali, kemudian Anda diamkan lagi, mereka akan membentuk dua lapisan. Senyawa-senyawa golongan alkana larut dalam pelarut organik non-polar. Ingat, like, dissolve, like. Senyawa non-polar larut dalam pelarut non-polar. Alkana dengan jumlah atom karbon 4 atau kurang, ya 1 sampai 4 itu pada suhu kamar berbentuk gas. Alkana dengan C5 sampai 18 bentuknya cair pada suhu kamar, dan alkana dengan atom karbon lebih dari 18 pada suhu kamar berbentuk padat. Semakin besar jumlah atom karbon, massa molekul senyawa tersebut tentu saja semakin meningkat. Gaya dispersi tiap molekul meningkat dan titik didihnya juga semakin tinggi. Alkana bercabang memiliki titik didih lebih kecil daripada alkana lantai lurus padanannya. Ikatan tunggal mampu berotasi bebas. Itu adalah sifat fisika dari alkana. Ini adalah menggambarkan bahwa alkana dengan semakin meningkat jumlah atom karbonnya, maka baik titik leleh maupun titik didihnya juga akan mengalami peningkatan. Oke, ini ya pada suhu kamar, atom karbon kurang dari 5 bentuknya gas, atom karbon antara 5 sampai 18 bentuknya cair, dan di atas 18 bentuknya padat. Nah, ini kalau kita lihat rumus molekulnya, senyawa alkana C1 sampai dengan C9, ini titik lelehnya, Anda lihat semakin besar massa molekulnya, semakin meningkat titik leleh maupun titik didihnya, dan ini pada suhu kamar bentuknya gas, ya. Oke, kita lihat. Sikloalkana berikutnya. Senyawa berikutnya masih dalam hidrokarbon jenuh, masuk ke dalam kelompok sikloalkana dengan rumus umumnya CnH2n. Nah, sikloalkana adalah gabungan antara dua ujung dari alkana jenuh, di mana dua buah atom hidrogen di sini dihilangkan, sehingga saya mempunyai cincin seperti ini. Rantainya bukan rantai lurus lagi, tetapi membentuk siklis, ya. Jadi kalau alkana rantai lurus yang asiklik, rumus molekulnya CnH2n plus 2, maka sikloalkana itu menjadi CnH2n. Kita lihat. Ini adalah senyawa-senyawa sikloalkana. Sikloalkana yang paling sederhana jumlah atom karbonnya 3. Kita sebut sebagai siklopropana, C4 kita sebut sebagai siklobutana, C5 kita sebut sebagai siklopentana, dan C6 kita sebut sebagai sikloheksana. Dari keempat senyawa ini, sikloheksana adalah senyawa yang paling stabil karena dia membentuk konformasi kursi seperti ini dengan sudut ikatan sama dengan pada alkana, yaitu 109,5. Di antara senyawa ini yang paling tidak stabil adalah siklopropana, diikuti siklobutana, siklopentana, dan paling stabil adalah sikloheksana. Anda lihat sudut ikatan dari senyawa-senyawa sikloalkana berikut. Tata nama sikloalkana, yaitu dengan yang pertama di depan Anda tuliskan substituennya dan kemudian diikuti dengan kata sikloalkana. Kita punya senyawa dengan jumlah atom karbon sikliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti kalau 7 namanya siklobutana, ya. 7 sikloheptana, mohon maaf, sikloheptana, ya, dengan substituen etil di sana, ya, dan substituen butil. Etil dan butil mana lebih dulu dari abjad? Butil lebih dulu. Maka senyawa ini pada butil kita beri nomor 1,
Kemudian jangan lupa harus nomornya terkecil, jadi kita memulainya nomor 1 di sini, kemudian ke atas, bukan ke bawah. Jadi senyawa ini namanya 1 butil 4 etil sikloheptana. Oke, kita lanjutkan. Saya punya sikloheksana C6 ya, dengan substituen metil 2 buah dan substituen etil di sana. Substituen etil dan metil. Maka yang kita beri awal yaitu etil. Etil berarti pada posisi 1. Maka senyawa ini namanya induknya adalah sikloheksana, kemudian ada substituen etil di sana dan 2 buah substituen metil. Maka senyawa ini namanya 1 etil 35 dimetil sikloheksana. Oke. Ini beberapa contoh yang lain lagi. Maka senyawa yang di atas itu adalah metil sikloheksana. Berikutnya adalah tersier butil siklopentana dan 1,2 dimetil sikloheksana. Pada senyawa alkana ini reaksinya tidak terlalu banyak ya. Yang pertama adalah reaksi oksidasi alkana. Ya, reaksi oksidasi alkana termasuk hidrokarbon dengan oksigen akan dihasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Inilah yang penting, energi. Oleh karena itu, senyawa-senyawa golongan alkana ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar karena menghasilkan energi. Ya, senyawa metana kalau dioksidasi akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan tambahan energi sebesar 212 kilokalori per mol. Energi inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, senyawa-senyawa golongan alkana ini menjadi sumber utama dari bahan bakar yang digunakan. Reaksi berikutnya adalah reaksi dehidrohalogenasi atau reaksi eliminasi. Senyawa ini mengalami dehidrogenasi akan menghasilkan alkena dan gas H2. Oke, reaksi berikutnya adalah reaksi halogenasi pada alkana. Pada reaksi halogenasi pada alkana ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi radikal bebas dan perlu bantuan sinar UV atau pemanasan ya. Di sini reaksinya adalah reaksi yang tidak satu tahap melainkan reaksinya beruntun. Jadi kalau CH4 saya reaksikan dengan di Cl2 maka akan dihasilkan klorometana plus HCl dan reaksi ini biasanya akan berlanjut menghasilkan diklorometan dan seterusnya menghasilkan kloroform dan yang terakhir menghasilkan tetraklorometana. Ya, jadi reaksi ini melalui mekanisme reaksi radikal bebas. Yang terakhir adalah reaksi katalitik cracking, di mana reaksi katalitik cracking itu adalah fragmentasi dari alkana ke dalam molekul yang lebih kecil. Hasil reaksinya biasanya berupa campuran hidrokarbon tak jenuh dan gas H2. Jadi kalau saya punya alkana dalam hal ini C6 heksana, saya reaksikan dengan menggunakan katalis pada suhu 500 derajat Celcius, saya akan dapat etena yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Saya akan dapat juga propena dan senyawa-senyawa yang lain plus H2. Itu yang bisa kita bahas pada bab alkana hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Kita akan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.